Kalau memang kita yakin dan ATM, amati, tiru, modifikasi, gue yakin sih, gue bakal bisa sampai di titik itu juga. Nah, ada yang menarik nih. Kemarin gue kan baru dinner bareng teman gue, kira-kira berapa hari lalu lah gitu. Ada acara kecil gitu. Jadi saya dan teman-teman saya ini ngobrol dan bahas banyak hal. Dan ada satu topik pembahasan yang menurut saya ini menarik ya, tentang loyalitas karyawan terhadap suatu perusahaan yang membesarkan karirnya. Dan setelah 2 tahun, ya kurang lebih seperti itu ya, karena ada beberapa hal, kemudian dia resign dari perusahaannya dan membangun bisnisnya dengan basic yang dia miliki dari perusahaan tempat dia bekerja yang lama itu. Kebetulan di sini di bidang kuliner juga, sama dengan tempat perusahaan dia bekerja yang lama. Jadi saat dia resign dan buka bisnis kuliner dia yang sekarang, kemudian berkembang, mantan koleganya itu ada yang gosipin dia bahwa dia pakai skill resep yang dia pelajari dari tempat perusahaan dia bekerja yang lama untuk dia pakai dalam bisnis kuliner dia yang sekarang ini dan berkembang. Bahkan dalam 6 bulan saja dia sudah membuka 2 cabang karena dari skill yang dia pelajari ini. Nah, pertanyaannya, menurut kalian nih, sebenarnya sah-sah saja nggak sih hal seperti ini terjadi? Atau malah sebaliknya, katanya nggak etis tuh untuk pakai skill yang dia pelajari dari perusahaan di mana dia dibesarkan karir. Nggak loyal katanya. Coba tulis di komen biar kita diskusi. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, ini pandangan saya aja ya. Kalau dilihat dari sisi perusahaan, harusnya perusahaan ini bangga dong bisa mencetak kader yang bisa sukses membangun bisnis kulinernya dari awal dan ikut meramaikan dunia kuliner saat ini. Lagian perusahaan besar harusnya lebih fokus untuk berkembang lebih besar dan bagaimana fokus pasar mereka itu yang sudah gede dan punya puluhan bahkan ratusan outlet atau brand yang ada di Indonesia. Ngapain juga mikir bisnis yang kecil dan baru bertumbuh? Justru kalau saya melihat ya, kalau memang itu perusahaan bisa berkembang dan punya peluang yang memungkinkan, kita bisa kolaborasi atau invest di usaha yang berkembang dan bertumbuh seperti itu supaya perusahaan ini bisa menjadi lebih gede, lebih besar. Dan yang gue salut nih ya, si pemilik bisnis kuliner yang resign ini, dia mampu mengimbangi permintaan pasar dan kebutuhan market di saat ini juga, dan dibarengi dengan skill resep yang dia pelajari dari perusahaan sebelumnya buat dia jadi bertumbuh semakin besar. Terlepas dari mungkin dia dibantu oleh investor atau sebagainya, kita nggak tahu lah ya. Intinya dia mampu mulai dari nol, dari awal nih, untuk ngambil resiko nyambangi pasar kuliner sekelas perusahaan gede. Jadi sama seperti konten juga nih, tidak peduli udah berapa banyak konten kreator yang sudah sukses dan berhasil, kalau memang kita yakin dan ATM, amati, tiru, modifikasi, serta dibarengi dengan konsisten untuk kerja keras, gue yakin sih gue bakal bisa sampai di titik itu juga. Begitu juga dengan kamu. So, buat kamu yang mau belajar tips dan strategi efektif untuk konten sebagai konten kreator pemula, follow akun saya. Jangan lupa save dan like videonya jika bermanfaat. Share ke teman kalian. Salam cuan dari konten. See you in the next video. Bye-bye.